Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. Saudara-saudaraku, Bapak Ibu, para peserta iktikaf mengawali awal tahun Islam 1445 Hijriah di malam hari ini. Semoga kita sentiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan, diringankan beban yang berat, disembuhkan segala macam penyakit kita. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta salawat salam sejahtera kita ucapkan kepada kekasih kita, junjungan kita, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya malam tahun baru Islam, tahun baru Hijriah, tidak ada keutamaan yang lebih mengikut syariat Islam. Jadi walaupun tidak ada keutamaan yang lebih menurut syariat, tapi kita boleh buat amalan pada malam ini menjadi amalan yang biasa, menjadi amalan yang spesial. Ini ibarat martabak, misalnya martabak yang umum jadi martabak spesial. Jadi tinggal mengolahnya saja. Sebetulnya malam ini, malam awal tahun baru, itu tidak ada zaman Rasulullah. Ini kadang-kadang ada jumpa doa, ini doa awal tahun yang dibacakan oleh Rasulullah. Mana Rasulullah pernah membacakan doa awal tahun? Sebab Nabi tidak pernah menetapkan awal tahun. Jadi menghitung tahun dulu pada zaman Nabi, untuk mengetahui umur mereka, setiap orang mengukur awal tahunnya daripada masa lahirnya. Tanggal dan bulan dulu sudah ada, tetapi tahunnya tidak ditetapkan. Jadi kalau orang lahir bulan Syawal, maka dia bermula bulan Syawal lah, sampai Syawal selanjutnya baru dia dihitung 1 tahun. Jadi penukaran penetapan tahun hijrah itu hanyalah untuk keperluan administrasi daripada kekhalifahan waktu itu, seperti yang disampaikan Ustaz tadi malam. Tapi walaupun begitu, pada malam hari ini kita mengawali tahun ini bukan sebuah bid'ah, tapi ini adalah sebuah kebijaksanaan, sebuah kebaikan, kegiatan yang baik yang kita lakukan. Mengawali tahun ini untuk mengenang perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada hijrah dari Makkah ke Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apa kira-kira yang menjadi dasar utama ataupun yang menjadi penyebabnya hijrah itu? Jadi sebetulnya hijrah itu kalau kita lihat, kenapa hijrah itu terjadi?
Sebetulnya kalau kita lihat yang paling inti daripada hijrah itu terjadi adalah untuk menjaga iman. Itu yang sebetulnya ingin menyelamatkan iman mereka daripada gangguan kaum musyrikin Makkah yang semakin hebat serangannya kepada orang-orang Islam. Itu sebetulnya motif yang pertama. Dan ke Madinah itu bukan hijrah yang pertama, dan itu adalah hijrah yang ketiga. Jadi hijrah dulu ke Habasyah 2 kali, lepas itu baru ke Madinah. Jadi inilah kita buat satu kegiatan ini untuk mengenang sejarah mereka. Yang inti daripada hijrah ini sebetulnya adalah iman. Itu intinya, tidak lebih lagi daripada itu. Kenapa orang pergi ke laut? Untuk tangkap ikan. Orang ke laut itu untuk tangkap ikan. Tidak ada orang ke laut mencari istri, pasti untuk tangkap ikan. Orang pergi ke sawah kenapa? Untuk mendapatkan hasil pertanian, nanam padi, jagung. Kenapa orang pergi ke pasar? Untuk berniaga, cari duit. Kenapa orang pergi ke kantor? Pasti untuk bekerja. Tidak ada orang pergi ke kantor itu untuk memancing, karena di kantor itu tidak ada kolam. Jadi begitulah kita pada malam hari ini memperingati proses hijrahnya Nabi adalah untuk mengenang bagaimana Nabi pindah dari Makkah ke Madinah, jarak 485 kilo. Di samping itu mendapat kejaran lagi daripada kafir Quraisy, menyelamatkan diri di Jabal, ke satu gunung. Subhanallah. Ini adalah satu perjuangan yang luar biasa. Demi apa tadi? Iman. Demi iman. Masya Allah. Tidak ada yang lain kecuali itu. Demi iman. Wallah, maka kita malam ini juga demi imanlah kita datang ke sini. Kalau bukan demi iman, kita lebih enak tidur di rumah kita, di atas ranjang-ranjang yang mahal yang kita sediakan. Kita tidur di rumah kita bersama anak dan keluarga kita, Masya Allah. Sebelum tidur kita boleh tonton TV. Tapi karena iman, jadi inti daripada hijrah itu makanya iman. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebelum terjadi hijrah itu, buktinya ini adalah iman. Ayat-ayat Al-Quran semuanya apabila Allah memanggil manusia ini, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, salah satu contoh. Allah panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Sebelum hijrah 13 tahun, ayat yang turun dengan mengenai ya ayyuhan nas itu semula panggil ya ayyuhan nas, wahai manusia. Belum Allah panggil orang beriman. Padahal siksaan waktu itu, Masya Allah, Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat yang baru masuk Islam, itu diseret di padang pasir yang begitu panas. Tidak cukup padang pasir yang begitu panas. Itu di Makkah itu kalau lagi musim panas sampai 50 derajat itu. Kita lalu di tepi di bakar-bakar api, panasnya luar biasa. Tapi Abu Dzar Al-Ghifari tidak itu saja, dipanaskan lagi, dibakar kayu-kayu. Itu setelah jadi bara, diletakkan di atas bara itu sampai keluar lemak-lemaknya seperti kita membakar ayam.
keluar minyaknya. Begitulah yang dirasakan Abu Dzar Ghifari, tapi sedikit pun tidak surut imannya. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, diikat kakinya, diikat tangannya, diletak batu besar di atas dadanya, dihimpit dadanya, hampir tidak dapat bernapas. Tapi apa dia bilang? Artinya hanya dia saja. Wa anta ya Allah, hanya Engkau ya Allah. Itulah arti artinya. Hanya sudah diimpit, dia masih bilang hanya. Kira-kira kalau ada satu orang bilang, misalnya satu orang lelaki bilang sama wanita, "Dik, abang sayang kamu." Dan kemudian dia bilang, "Dik, abang hanya sayang kepada kamu." Mana yang lebih tinggi itu? Hanya. Kalau dibilang sayang itu masih biasa. Katakanlah apa itu bilang, "Sayang, selama ini abang lihat kamulah yang paling cantik." Wah, berbunga hatinya. Walaupun tidak cantik, tapi kalau sudah abang bilang cantik, wah itu luar biasa. Tapi kalau dibilangnya, "Dik, selama ini abang lihat hanya kamulah yang paling cantik." Wah, hanya itu mahal sekali. Itulah bilang, "Ahad, hanya Engkau ya Allah, hanya Engkau, only you, hanya Engkau." Itu mahal, itu hanya itu. Only you. Kalau dibilang kamu itu biasa, tapi hanya kamu, itu baik. Jadi Allah panggil, begitu pun dahsyatnya ujian, siksaan. Nabi diembargo, tidak boleh jualan dengan Nabi. Tapi semuanya orang-orang beriman itu tetap mempertahankan keimanannya. Tapi Allah masih panggil apa? Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Manakala Nabi hijrah daripada Makkah ke Madinah, barulah turun ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ketika di Makkah sudah hebat siksaan, Allah masih panggil dengan ya ayyuhan nas. Tapi setelah hijrah Allah panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa yang bikin mahal di sana itu? Yang bikin mahal adalah geraknya itu, meninggalkan Makkah itu, meninggalkan tempat kita itu. Masya Allah. Makanya ketika malam hari ini adalah sekaligus menjadi satu kesempatan bagi kita mengenang dan mengingat, untuk menjadi batu loncatan bagi kita untuk menaikkan iman kita dengan mengenang perjuangan mereka yang telah beriman dengan siksaan yang begitu dahsyat dan berkala. Baru Allah panggil lagi, gerak itu yang paling mahal. Kita duduk saja, lalu enjin pesawat itu bergerak. 1 jam sampai mana? Sampai di Kuala Lumpur. Tak sampai 1 jam. Bergerak dia 2 jam daripada Pekanbaru. Sebab dari sini dari flight ke sini ke Bangkok, tapi 2 jam sudah sampai Bangkok. Berputar lagi enjin 3 jam sampai ke Bangladesh, sampai ke Sri Lanka. 5 jam sampai ke India. 10 jam sampai ke Arab. 12 jam sampai ke Eropa. Kenapa? Ada yang bergerak terus. Itu yang bikin mahal itu, gerak itu. Dan dalam hidup kita ini gerak itu yang paling mahal. Gerak apa? Gerak jantung kita. Jantung itu gerak-geraknya, dipampnya terus darah. Coba nanti jantung itu bermasalah, berhenti dia,
maka hidup pun terpaksa berhenti. Jadi gerak itu yang paling mahal. Jadi makanya kalau orang datang ke masjid, satu langkah diampuni dosanya, satu langkah dinaikkan derajatnya sampai dia sampai ke masjid. Tapi sekarang ini orang tidak berjalan kaki, tidak naik motor. Setiap pusingan rodanya dihitung satu pahala dan dihitung pengampunan dosa, dihitung menaikkan derajat. Jangan pula nanti minder yang naik motor, mau jalan kaki sajalah. Ini jauh dan sempat jalan kaki, tidak payahlah pergi. Tidak, naik motor pun dihitung pusingan rodanya. Mau naik mobil pun dihitung juga. Subhanallah, itulah hebatnya. Itulah mahalnya harga iman. Jadi sahabat-sahabat betul merasakan harga iman itu sangat mahal. Saudara-saudara, sekejap kita merenung bagaimana kira-kira keadaan iman kita. Tentu kita merasa iman kita masih kurang, masih lemah, masih banyak terjadi kesalahan di sana sini karena kelemahan iman kita. Tapi di atas kelemahan iman kita yang kita rasakan tipis gitu, kita tidak mau diganti dengan dunia dan segala isinya. Ada di sini yang mau diganti imannya dengan dunia dan segala isinya. Pasti kita tidak rela, tidak mau. Walaupun iman kita lemah, tapi kita lebih cinta kepada iman kita daripada dunia dan segala isinya. Jadi nikmat yang paling besar ini adalah sebetulnya adalah nikmat iman. Jadi makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sentiasa menyampaikan kepada jamaah apa, sahabat-sahabatnya, jadidu imanakum, perbaharuilah iman kamu. Perbaharui iman. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Macam mana perbaharui iman kami? Apa kata Nabi? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan la ilaha illallah. Arti yang pertama secara tekstual, kita perbanyak mengucapkan la ilaha illallah. Tapi maksud daripada sabda Nabi SAW ini bukan saja memperbanyak kalimat la ilaha illallah secara tekstual, tapi memperbanyak berucap, memperbanyak hadir di majelis-majelis yang ada kaitannya dengan keagungan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Nabi bilang al-imanu yazid wa yanqus. Iman ini kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Itulah kalau iman lagi naik, lihat anak orang di luar teringat anak di rumah. Lihat istri orang, lupa istri di rumah. Iman lagi turun. Ya begitu, kalau iman lagi naik, lihat anak orang teringat anak di rumah. Lihat istri orang, lupa istri di rumah. Itu iman lagi turun. Jadi iman itu naik turun. Tapi iman orang sekarang ini bukan lagi naik turun, keluar masuk macam kuku kucing. Keluar masuk. Pagi beriman, sore tidak beriman. Sore beriman, pagi hilang iman. Ini yang kita khawatiri. Bagaimana kita ini sentiasa beriman. Tanda orang beriman sentiasa merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang beriman itu kalau dia mencuri bukan karena tidak ada orang, tapi karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah berbuat maksiat. Dia tidak bercakap karena tahu Allah tahu itu percakapannya yang buruk-buruk. Oh, dia tidak dengki karena Allah tahu bahwa dengki itu dalam hatinya Allah tahu.
Masya Allah. Ada seorang guru besar, seorang kiai besar bilang, kadang-kadang iman kita ini, mohon maaf katanya, kita kalah iman kita dengan seekor anjing. Wah, semua pun ambil perhatian ketika Ustaz itu bilang, kalah iman kita dengan seekor anjing. Bagaimana rupanya iman anjing ini? Anjing ini ketika tuannya beri makan, walaupun tuannya pegang tongkat, anjing ini dekat dengan tuannya. Bahkan mereka sampai dekat sekali dengan tongkat, sampai badannya bersentuhan dengan tongkat itu. Mereka tak pernah takut tongkat, mereka hanya takut dengan tuannya. Tongkat itu tidak kisah bagi mereka, tapi ketika tuannya angkat itu tongkat, maka anjing itu semua lari. Kalau tongkat itu mereka tidak takut, tapi yang takut itu tuannya. Ketika tuan mengangkat tongkat, maka anjing itu lari. Tapi dengan tongkat tidak pernah takut. Kita ini takutnya banyak dengan benda-benda, tidak takut dengan yang punya benda. Ini yang menjadi masalah iman kita, kata kiai itu, kalah iman kita dengan seekor anjing. Kita takutnya dengan kemiskinan, tapi tidak takut daripada Allah yang menciptakan kemiskinan itu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada malam ini kita ingin mengenal bagaimana keimanan mereka untuk menambah keimanan kita. Seperti dalam haji, itu pun hanya sebetulnya pelaksanaan manasik haji itu, ibadah haji itu adalah mengenal perbuatan daripada hamba-hamba Allah yang terdahulu. Macam kita sa'i daripada Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Itu mengenal siapa itu? Mengenal Hajar. Waktu itu dia lari untuk mencari apa? Mencari kabilah, mencari rombongan. Dia naik ke Bukit Sofa, ditatapnya tidak ada. Turun lagi, berlari lagi sampai ke Bukit Marwah, hampir 1 kilo jauhnya. Tatap lagi tidak ada orang, bolak-balik sampai 7 kali. Setelah tidak ada lagi harapannya ada orang, hilang harapannya kalau makhluk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala baru turunkan pertolongannya. Jadi pertolongan Allah itu turun ketika kita itu tidak ada kaitannya lagi dengan makhluk. Setelah putus harapannya dengan makhluk, maka barulah Allah turunkan pertolongannya. Dia lari kepada anaknya. Anaknya itu sudah menangis, hilang suaranya karena banyak tangisan, tidak ada arsinya. Satu riwayat, Jibril pukulkan dengan sayapnya, maka datanglah air yang hingga hari ini subhanallah tidak pernah kering. Coba bayangkan, tahun ini jamaah haji lebih dari 2.500.000 orang. Kalau 2.500.000 membawa air zam-zam satu orang 5 liter, 2.500.000 kali 5 berapa bos? Banyak. 2.500.000 kali 5, 25 juta. Berapa? 1.250.000. Ya, 1.250.000 liter untuk musim haji. Jadi air Zam-Zam terkuras lebih dari 1 juta liter untuk keperluan hadiah. Belum lagi yang diminum di sana. Apalagi kita ini yang jarang-jarang ke sana kan, jumpa air Zam-Zam, masya Allah, minum terus air Zam-Zam sampai lupa baca doanya. Jadi doa Nabi SAW kalau minum air Zam ada doanya, sampai dia lupa baca doa. Minum air Zam-Zam ini kalau sudah sampai di sana, masya Allah, kita jarang-jarang
Kalau dapat lagi ada botol-botol kecil, bawa Masjidil Haram, nanti diisi lagi. Nanti sampai di hotel ingin air zam-zam terus. 2 juta jamaah yang menggunakan. Itu pendatang. Belum lagi orang lokal, tapi tidak pernah kering. Bayangkan kalau di Pekanbaru satu sumur digunakan oleh orang Pekanbaru yang penduduknya cuma 1 juta. Barangkali banyak orang yang tidak dapat minum. Kalaupun dibuat di sini sumur yang luar biasa besarnya, tetap kekurangan. Kalau ada satu sumur, coba dengan sumur Sam-Sam, itu hanya satu pintu saja, satu hanya sumur saja, tapi 1.250.000 liter itu hadiah saja oleh di kampung. Sampai kita ini yang hari ini tinggal di Pekanbaru, yang kita pergi ke rumah orang-orang yang baru pulang haji, semuanya juga ikut minum air Zam-Zam. Masya Allah, tidak pernah kering. Jadi mengenang jasa dia itu, mengenang jasa Hajar itu berlari, Sofa, Marwah. Ada Jumroh, itu mengenang siapa itu? Mengenang Nabi Ibrahim ketika dia ingin menyembelih anaknya, maka di tengah jalan datang syaitan. Dia berkata, Ibrahim, anakmu semata wayang loh. Kamu tidak punya anak yang paling kau sayangi. Setelah besar, cuma kau mimpi mau kau sembelih. Itulah setan. Setan ini selalu menghalang-halangi kita berbuat baik. Kamu iktikaf, ini bukan malam spesial, bukan malam Jumat ini. Lagi pun ibu yang situ yang tidak suka sama kamu, ikut loh iktikaf malam ini. Kamu tidur sama-sama dengan dia malam ini. Nah, setan itu banyak lah itu ceritanya itu. Setiap kita berbuat kebaikan, ada saja yang mau ingin menghalang-halangi. Kau iktikaf, kan ibu mertuamu datang malam ini. Lebih bagus menghormati ibu mertua dulu. Ibu mertua bukan di sini cuma 2 minggu. Kau tinggalkan ibu mertuamu satu malam ini. Setan banyak datang. Jadi begitu Nabi Ibrahim alaihissalam datang setan itu, dilempar sama Nabi Ibrahim. Datang 3 kali setan itu. Itulah Jumratul Ula, lemparan yang pertama. Jumratul Wusta dan Jumratul Aqabah. Sampai kadang-kadang sampai di sana orang yang melempar juga macam kesetanan. Habis batu sampai sandal sepatunya dilemparkannya. Karena dia merasa itu adalah setan. Terlalu bersemangat pula. Jadi mengenang jasa-jasa mereka. Begitulah kita iktikaf malam ini, mengenang bagaimana perjuangan Nabi iktikaf. Ketika Nabi dikejar, Nabi naik ke gunung apa namanya? Pak ini Pak Darsono bulan Ramadan itu haji umroh selama 1 bulan, pernah naik ke gunung Jabal apa namanya Pak? Jabal Nur, yang tingginya itu Masya Allah luar biasa. Saya sendiri dah sambut naik itu. Tapi kemarin Pak Darsono, termasuk saya lihat dalam videonya Pak Adis pun naik ke sana dengan keluarganya. Itu tingginya luar biasa. Tingginya paling tinggi di Kota Makkah itu, sampai terlihat semuanya. Itu Nabi bukan naik mau santai seperti pada Salomo lihat di Makkah, tidak. Tapi dalam kejaran, dikejar kafir Quraisy. Sampai di puncaknya bersembunyilah Nabi dengan Abu Bakar di situ. Andaikan dilihat saja pasti kelihatan, karena buahnya tidak dalam. Tapi bagaimana Allah ingin menyelamatkannya kalau ada di pihak yang benar? Apa janji Allah? Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Kamilah yang akan menolong membantu orang-orang beriman. Kalau dilihat saja, tapi datanglah seekor kadal, dihapusnyalah jejak-jejak bekas kaki Nabi. Datanglah burung merpati, bertelur pula dia di situ. Datanglah laba-laba, begitu cepat seperti kilat dia boleh membuat rumah di situ. Terhenti kaki orang-orang kafir. Kalau mereka melangkah 2-3 langkah ke depan pasti terlihat.
tapi Allah yang menjaga. Jadi kalau kita sentiasa ada dalam pihak yang benar, maka Allah yang memelihara kita. Dia mau kita kenal malam ini. Jangan takut. Alah, ke masjid lah pula. Besok kan awak sibuk. Ini belum buat lagi laporan di kantor. Tapi kan besok Bu, ialah cuti juga. Tapi nanti saya juga waktu cuti tidak dapat nikmat tidak naik ke kamu. Ada saja. Yakinlah kalau kita ada di pihak yang benar, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan yang lebih baik kepada kita. Itulah barangkali sekilas untuk mengawali awal tahun baru Islam pada malam hari ini. Semoga iman kita bertambah naik, iman kita bertambah sempurna, sehat, sehingga modal bagi kita untuk meningkatkan ibadah kita. Saudaraku, kenapa kita malas datang ke masjid? Kenapa berat rasanya puasa Senin Kamis? Kenapa malas sekali sholat tahajud? Itu karena kualitas iman belum dapat menggerakkan tubuh badan kita. Kalau iman yang kuat seperti mesin kapal terbang, walaupun banyak penumpangnya sampai 500 orang, daripada Batam sampai ke Jeddah, bahkan sampai ke Medina, dia boleh bawa karena enjinnya kuat. Tapi ketika enjinnya lemah, maka dia tidak akan sanggup menggerakkan bodi pesawat yang begitu besar. Jadi kadang-kadang, Masya Allah, itu badannya selimut hanya 2 watt saja, tapi berat sekali mengangkatnya. Ini juga adalah permasalahan iman juga. Jadi yang ini hadirin menjaga Allah SWT, berharap kepada Allah, mudah-mudahan malam ini mengawali tahun baru ini berkaitan dengan hijrah. Yang inti hijrah adalah iman. Semoga iman kita semakin meningkat, iman kita mengarah kepada kesempurnaan. Insyaallah sebelum kita sholat, kita bacakan dulu Al-Fatihah kepada saudara kita yang sekarang lagi sakit, ada di rumah sakit Awal Bros, Haji Rebia. Jadi semoga Allah SWT mengangkat segala penyakitnya. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita sholat tahajud, jadi seperti biasa kita lakukan 2 rakaat, 4 kali salam. Jadi tampaknya bulan Ramadan kita tidak ada witir, karena malam ini kita belum witir tadi, maka kita sholat witir. Kalau nanti si ada lah, tapi saya yakin jarang ada di sini. Witirnya itu diawalkan. Kalau sudah witir tidak banyak witir lagi. Tapi biasanya kita ini belum witir. Nanti kita akan sholat witir sebanyak 3 rakaat 1 salam. Langsungnya 2 4 kali salam, baru nanti witir 1 kali salam. Kemudian selanjutnya kami sampaikan insyaallah besok kita bagian yang waktu kita harapkan kita ini balik ke rumah setelah sholat isya. Sayang sekali kita tidak sholat isya, pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Kemudian setelah sholat subuh kita baca taklim sedikit, kemudian baca yasin dan sholawat, doa, kemudian biasanya masuk waktu isya. Kemudian diharapkan juga sebelum Bapak Ibu balik ke rumah, insyaallah kita akan sarapan bersama-sama. Sarapan pun insyaallah akan disediakan. Jadi kita besok akan sarapan. Jadi don't worry, insyaallah about breakfast. Insyaallah tomorrow morning insyaallah ada breakfast insyaallah. Don't worry, ada lontong dan selainnya. Jangan ragu, ini ada saudara saya ketua iktikaf. Kebetulan malam ini nampaknya sama wakil kami. Kita dari remaja masjid itu sama-sama remaja. Mudah-mudahan semoga apa yang kita buat ini bermanfaat dan dapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang diberikan. Kita lanjutkan